Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa pagi. Di video kali ini kita akan update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini tanggal 1 April 2023, kita udah dapat beberapa data kemarin. Data-data yang penting salah satunya adalah data PDB untuk Inggris, di mana hasil PDB-nya menguat teman-teman. Saat ini kondisi perekonomian Inggris harusnya sudah mulai terrecover ya setelah melihat rilis data ini. Kita akan lihat seperti apa. Terus juga kemarin ada indeks manufacture untuk China sendiri yang terlihat masih menurun, tapi masih sedikit di atas dari forecast-nya. Dan juga ada data CPI dari Eropa. Di sini menunjukkan terjadi tren penurunan untuk inflasi. Ya, customer price index dari Eropa udah mulai mengalami penurunan, which is ini sebenarnya tren yang juga bagus ya. Terus kemarin ada data PCE dari Amerika Serikat. Kalau kita lihat dari PCE ini menunjukkan datanya penurunan. Artinya adalah teman-teman, perubahan harga di Amerika Serikat sudah mulai mengalami penurunan, which is ini sebenarnya bagus juga karena inflasi perlahan-lahan udah mulai turun lagi. Ini mungkin bisa menjadi indikasi awal di mana The Fed bakalan lebih mempertimbangkan soal inflasi, soal kenaikan suku bunga ke depannya. Ya, tapi ini masih cukup awal ya. Kita akan dapat data CPI bulan ya bulan depan bakalan ada data CPI lagi, terus juga akan ada FOMC tentang kenaikan suku bunga. Jadi masih belum aman, tapi udah menunjukkan tanda-tanda positif. Oke, kita next aja langsung ke pembahasan berita untuk hari ini. Hari ini karena hari Sabtu nggak terlalu banyak, paling ada pidato-pidato aja dari beberapa anggota FOMC dan ya rata-rata seperti itu sih, nggak terlalu gimana-gimana. Mungkin hari ini nggak akan terlalu volatile, volume perdagangan akan mulai sedikit surut dan ya teman-teman mungkin yang menikmati waktu weekend kalian bisa mulai liburan, jalan-jalan dulu ya, karena market benar-benar sangat-sangat jenuh belakangan teman-teman. Oke, di sini ada beberapa tweet dari Fatman. Ini baru aja di retweet oleh Sisi ya. Dia ada bales teman-teman dan kita akan lihat ini beritanya apa. Dia bilang bahwa selama ini itu ada operasi rahasia dari orang dalam Binance yang beberapa kali itu memimpin pompa daftar harga Binance yang dikenal dengan beberapa altcoin. Jadi ada beberapa insider yang terdeteksi oleh Fatman ini. Dia bilang ada orang dalam dari Binance yang sengaja atau melakukan aktivitas ngepump koin ya, terutama koin-koin yang baru listing. Di sini tercatat mereka baru aja ya melakukan aktivitas tersebut dengan membeli FXS on Uniswap. Kemudian ketika dia listing di Binance itu di-pump dan ini dideteksi beberapa kali oleh akun bernama Fatman ini. Dan tentu saja Sisi meresponnya teman-teman. Jadi dia berterima kasih soal masalah akun-akun tersebut dan dia menunggu ke depannya kalau Fatman bisa membantu ke depan. Jadi begitulah ya yang namanya market crypto, market coin yang launchpad itu seringkali dapat dapat pump atau dump itu memang berdasarkan dari insider dari exchange di mana dia listing. Dan seringkali memang ketika sebuah koin udah listing ke Binance pasti akan ada pump. Nah, ternyata itu aktivitas tersebut dilakukan justru oleh insider dari Binance sendiri, dari orang dalam Binance. Jadi itu untuk informasi aja buat teman-teman. Siapa tahu ada yang suka ikut launchpad. Ya, makanya kalau launchpad di Binance sering kali kebanyakan itu pasti ngepump, pasti cuan. Next, Denmark Supreme Court. Ini masalah untuk tax ataupun pajak di Denmark yang bakalan diberlakukan untuk market kripto, hanya saja jumlahnya belum ditentukan. Jadi Denmark sendiri pun sudah berusaha untuk meregulasi kripto aset ya untuk diperdagangkan sebagai komoditi. Tapi mereka belum memberikan pajak untuk untuk aset tersebut teman-teman. Dan besarannya pun juga belum ditentukan. Jadi mereka akan coba bikin regulasinya nanti ke depannya seperti apa. Bitcoin price rally ketika whales taking profit.
Jadi ini data ataupun berita short term aja buat market. Nah, ketika kemarin Bitcoin naik ke 29.000, itu langsung ya dapat rejection teman-teman. Bitcoin turun lagi balik ke 28.500. Dan itu tentunya adalah sinyal bahwa whales sudah melakukan taking profit di market ya, karena memang mungkin mereka adalah para hedge fund yang butuh taking profit dulu untuk tutup buku kuartal pertama 2023 ini. So, kuartal pertama diakhiri sampai bulan Maret. Dan kemarin harusnya ya itu bulan Maret. Dan ya mereka udah taking profit dulu. Biar mereka bisa tulis di pembukuan. Oh, hari ini kita profit sekian persen. Kita profit 17% misalkan di kuartal pertama. Kemudian mereka baru akan melakukan perdagangan lagi di kuartal kedua. Mereka akan cari momentum di mana, di titik mana mereka akan masuk lagi dan kembali ke pump Bitcoin. Ya, kalau kita lihat dari beberapa data di sini memang dari CryptoQuant sendiri itu cukup positif terhadap market. Kan dia memberikan kesimpulan bahwa ya market masih dalam posisi bullish, teman-teman. Jadi selamat buat teman-teman yang mungkin sudah profit di market, sudah ambil barang kemarin. Jadi mestinya teman-teman udah cuan ya. Jadi dia bilang ya Bitcoin remain well inside a bull market. Just short term deadline is not identified. Jadi itu menurut Coindex. Terus dari berita yang lain ini ada Rusia yang membicarakan soal prospek dari bridge country developing new currency. Ini adalah mata uang baru ya yang fungsinya untuk menggantikan US dollar. Jadi ini mirip seperti di Uni Eropa, mereka bikin euro, dan ini bridge ini juga digunakan oleh beberapa negara yang tergabung di dalamnya. Ada Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Itu mereka menggunakan currency baru, dan kedepannya mungkin akan nambah lagi keanggotaan negara yang ikut di dalamnya. Jadi ini memang tujuannya untuk mengurangi penggunaan dan juga ketergantungan terhadap US dollar yang memang sudah sangat-sangat mendominasi. Jadi negara-negara sekarang udah pada berani berontak terhadap kekuatan adidaya daripada Amerika Serikat. Di sini akan berdampak juga sama seperti apa ekonomi ke depannya, teman-teman. Ya, itu yang menarik. Itu sih beberapa data ya. Untuk fear and greed Bitcoin saat ini dalam posisi greed, market masih cukup berani untuk melakukan pembelian. Jadi kalau udah greed kayak gini, teman-teman udah mulai harus hati-hati ya. Kita tunggu koreksi dulu di market. Mungkin ada teman-teman yang mau masuk, yang belum masuk, ketinggalan kereta, masih bingung cari posisi. Ya ada baiknya buat tunggu koreksi terlebih dahulu. Ini data juga soal altcoin season. Saat ini kita masih dalam fase Bitcoin season, teman-teman. Posisinya kita ada di support di sini ya. Jadi kita akan punya potensi yang cukup baik untuk menyambut alt season nanti. Dan ini masih sangat-sangat early. So teman-teman yang mungkin ada trading di altcoin, kita masih belum ke sana, teman-teman. Kita masih belum ke alt season, tapi menurut saya prospeknya bakalan sangat menarik. Altcoin bakalan naik gila-gilaan ke depannya ketika dia sudah masuk ke fase alt season-nya. Kita belum tahu kapan, tapi ya kita nantikan aja. Oke, itu beberapa data. Sekarang kita lihat dari pergerakan Bitcoin. Di time frame daily sendiri, Bitcoin cukup positif ya. Kalau kita lihat Bitcoin masih bertahan di 28.500. Sekarang posisinya Bitcoin cenderung stabil, teman-teman. Dan di bawah ini adalah indikator Fed Funds Rate ya. Ini indikator yang bisa kita pakai untuk melihat apakah the Fed udah mulai naikin suku bunga. Dan sekali lagi kita lihat di historical data, teman-teman. Kalau kita lihat di tahun 2019 kemarin, 2018-2019, itu ada titik di mana the Fed akhirnya udah mencapai puncak kenaikan suku bunga mereka di sini ya. Di saat itu ternyata Bitcoin udah memulai fase bullishnya. Dan ketika itu the Fed menahan suku bunga dari Desember sampai Juli 2019. Jadi Desember 2018 sampai Juli 2019 itu the Fed menahan suku bunga mereka. Dan di saat itu ketika the Fed menahan suku bunga, market crypto bullish cukup signifikan. Kemudian mereka mulai pivot ya, the Fed pivot, terus
suku bunganya diturunkan, Bitcoin juga ikutan turun. Jadi sekarang teman-teman harus mewaspadai hal tersebut. Meskipun kalau kita lihat dari chart ya, the Fed masih menaikkan suku bunga, Bitcoin juga masih naik, kita perlu menunggu di mana titik the Fed bakalan tetap stabil, mempertahankan suku bunga, tidak menaikkannya lagi. Di sana adalah momentum terbaik buat market Bitcoin bisa bullish kembali. Mungkin the Fed bisa naikin suku bunga sekali lagi, ataupun dia tidak menaikkan suku bunga, bisa jadi juga. Tapi yang pasti adalah kita perlu untuk melihat Bitcoin ini mencapai titik jenuhnya. Kalau kita lihat untuk sekarang, ini masih belum terindikasi jenuh, teman-teman. Menurut saya Bitcoin masih punya peluang untuk naik, bahkan sampai ke 30 ribuan jangka pendek. Ya, kita akan coba untuk gunakan beberapa indikator, mungkin kita bisa mendapatkan perspektif yang lain. Dari indikator Smart Money, ini kita pakai indikatornya ya, menunjukkan bahwa whales itu masih sangat aktif berdagang di Bitcoin. Mereka belum sama sekali meninggalkan Bitcoin, dan juga ya ini masih sangat-sangat bullish, teman-teman. Trennya masih sangat-sangat baik. Sementara kalau kita pakai indikator MACD, dari indikator MACD kita bakalan menjelang atau akan membuat dead cross. Teman-teman hati-hati, kalau dead cross terjadi biasanya adalah sinyal buat koreksi dulu ya. Market sebelumnya udah pernah dead cross di sini, terus Bitcoin terkoreksi. Tapi meskipun koreksi, itu adalah kesempatan buat teman-teman ambil barang murah ya. Jadi jangan takut dalam posisi sekarang, teman-teman. Ini kalau nyari barang murah lagi, teman-teman bakalan sulit ya. Kalau kita lihat dari tren pergerakan Bitcoin yang sangat-sangat impulsif, orang-orang udah pada tahu Bitcoin ini udah dalam fase murah dan akan bullish, tentunya mereka akan inisiatif untuk beli. Ketika ada koreksi, market nggak akan koreksi dalam ya, kecuali ada berita yang buruk banget. Tapi so far kalau kita lihat dari pergerakan beberapa waktu, koreksi kecil pun itu langsung diakumulasi. Jadi ada koreksi, bantingan dikit, tiba-tiba naik lagi. Itu karena bayarnya sangat-sangat kuat dalam posisi sekarang. Jadi buat yang nyari harga murah, kayaknya bakalan agak struggle, agak kesulitan. Tentunya harus tunggu momen banget ya, mungkin baru teman-teman bisa dapetin barang. Terus kalau kita lihat dari pergerakan Bitcoin juga di weekly time frame-nya, so far so good menurut saya ya. Kemarin kita create doji aja, sekarang kita udah menjelang bikin candle hijau lagi. Artinya adalah tren positif masih akan ada di Bitcoin. Kita juga udah closing time frame monthly. Kalau kita lihat so far pergerakannya juga positif. Jadi dari beberapa indikator tersebut positif buat Bitcoin. Terus juga dari MACD kita akan buat the golden cross, which is itu sinyal bullish. Harusnya sinyal bullish tersebut akan kita dapat ketika Bitcoin udah melampaui level 30 ribuan. Jadi dari beberapa data ini kesimpulannya Bitcoin ongoing untuk bullish. Akan bullish ya, belum bullish tapi akan bullish. Jadi ya itu sih sementara data yang kita bisa perhatikan. Kalau kita lihat juga dari posisi indeks dollar, mana indeks dollar di XY. Kalau kita lihat dari indeks dollar sendiri, indeks dollar terus turun teman-teman. Pergerakannya semakin lama semakin turun. Beberapa data mungkin yang berpengaruh adalah ini, ketika mereka udah bikin currency baru untuk menggantikan dolar, di mana dolar bakalan semakin terpuruk. Tapi tentunya turunnya ini pasti ada batasnya, teman-teman. Kita nggak tahu pasti kapan, tapi yang pasti sekarang indeks dolar udah menunjukkan tanda-tanda bearish. Jadi siap-siap aja, mungkin akan ada beberapa aset yang bakalan naik. Salah satunya S&P 500 ini kembali menguat 1,4%, which is ini positif. Sekarang dia bikin double bottom di sini, berpotensi double bottom ya, dan bakalan kembali melanjutkan tren bullish-nya. Begitu juga dengan emas yang udah naik cukup signifikan beberapa waktu kemarin, dia justru terkoreksi ketika emas sudah bikin dead cross di sini. Berarti ya Bitcoin tinggal menunggu aja dead cross bisa terjadi, koreksi, kemudian teman-teman yang mau cicil barang ya udah bisa cicil aja. Paling koreksi yang cukup menarik untuk kita lihat adalah di 26.600 saat ini, itu harga yang menarik. Terus kalau dia bisa turun lebih dalam 25.300-an, 25.500 itu juga level yang menarik untuk melakukan akumulasi.
Sementara memang Bitcoin masih tetap strong. Buat teman-teman yang mungkin mau ambil barang, bisa pertimbangkan beberapa level tersebut. Level support yang sangat menarik untuk melakukan akumulasi. Tapi kita nggak tahu pasti ini pergerakan Bitcoin bakalan bisa sangat volatile. Naik turun bisa sangat volatile. Jadi gitu aja buat Bitcoin. Semoga bisa bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan sore nanti dengan segmen nyangkut bareng. Kita akan review seperti apa kondisi dan juga pemerintahan di market. Oke, segitu aja. Semoga bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri. Makasih.